Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Robensa Adminferry di channel Mr. Adminferry. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis atau tunjangan-tunjangan apa saja yang bisa didapatkan oleh seorang PNS, pegawai negeri sipil atau ASN sekarang ya, aparatur sipil negara. Perlu diketahui kalau PNS itu selain mendapatkan gaji pokok, dia juga mendapatkan tunjangan antara lain ada beberapa tunjangan yang diterimanya setiap bulan ya. Yang pertama adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan istri dan tunjangan anak. Tunjangan istri itu besarannya adalah 10% dari gaji pokok ya. Ya misalnya gaji pokoknya 2 juta, tunjangan istrinya adalah 200.000 ya. Kemudian ada lagi tunjangan anak. Tunjangan anak itu besarannya adalah kisaran 2% per anak ya. Per satu orang anak itu diberikan tunjangan 2%. Artinya kalau anaknya 2 ya 4% ya. Artinya 2% itu per masing-masing anak. Selain itu ada juga tunjangan tunjangan jabatan ya. Nah, jadi di pegawai negeri sipil itu mempunyai jabatan-jabatan tertentu ya. Dibagi secara umum bagi dua, ada jabatan struktural dan juga yang kedua adalah jabatan fungsional tertentu. Ya, jabatan struktural ini adalah orang-orang yang menempati jabatan struktural, artinya punya posisi jabatan di pemerintahan ya, seperti eselon 1, eselon 2, eselon 3 ya, atau tepatnya kepala dinas atau kepala bagian atau kepala bidang dan sebagainya ya. Dan juga staf juga itu adalah jabatan termasuk kelompok jabatan struktural, namanya jabatan fungsional umum ya. Besarannya ya kalau fungsional umum itu 180.000 per bulan. Kemudian naik lagi eselon 4, eselon 3, eselon 2 tentunya lebih besar lagi ya. Eselon 4 setahu saya 500.000 dan seterusnya ya. Saya juga tidak paham juga ya besarannya. Yang saya tahu hanya fungsional umum ya 180.000 per bulan ya. Nah, kemudian ada lagi tunjangan fungsional tertentu ya. Artinya fungsional tertentu ini adalah seorang pegawai negeri sipil dengan keahlian tertentu. Dan misalnya saya sebagai PNS memiliki jabatan fungsional tertentu yaitu sebagai seorang perawat ya. Artinya saya mempunyai keahlian sebagai seorang perawat. Dan lagi sebagai dokter, bidan ataupun tenaga auditor, ataupun tenaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan sebagainya ya. Itu kalau saya sendiri menerima jabatan perawat pelaksana ya, artinya perawat terampil. Saya melaporkan 240.000 per bulan. Artinya semakin tinggi jenjang jabatannya, semakin besar tunjangan fungsional tertentunya ya. Kemudian ada lagi tunjangan kinerja ya. Tunjangan kinerja, yang kinerja ini tidak semua ASN dapat ya. Karena hanya beberapa instansi tertentu, apalagi ASN yang kerjanya di daerah ya, jarang sekali yang dapat ya. Kebanyakan ASN di pusat ya, seperti di Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Direktoral Pajak ya, Direktoral Jenderal Pajak ya, itu tunjangannya sangat besar ya. Saya pernah googling di Google ya, tunjangan tertinggi itu ada di Kementerian Pajak ya, sampai 100 juta per bulan ya kalau tidak salah ya. Kemudian selain tunjangan kinerja ada lagi tunjangan daerah ya. Tunjangan daerah ini berbeda juga ya, bervariasi setiap daerahnya ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bahkan tidak ada tunjangan daerahnya ya. Yang tertinggi itu di Jakarta ya. Seorang terendah saja bisa sampai 5 jutaan ya per bulan ya dari tunjangan daerahnya. Itu tergantung dari pendapatan daerahnya. Kalau saya sendiri, saya sebagai perawat mendapatkan tunjangan daerah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, itu sebesar 1.100 per bulan ya. Itu pun kalau tidak ada potongan ya, misalnya terlambat ataupun izin dan sebagainya ya. Itu tunjangan daerah ya. Kemudian ada lagi tunjangan-tunjangan yang lainnya ya, seperti honor kegiatan atau perjalanan luar daerah ya, perjalanan dinas luar daerah ya, seperti pelatihan dan sebagainya.
seperti saat ini ya, saya sekarang sedang melakukan jalan dinas ya, ada pelatihan bagi perawat ya, di luar daerah ya, luar kabupaten ya, itu besarannya kalau di luar kabupaten itu 110.000 per hari yang saya tahu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan, jenis-jenis tunjangan yang diterima oleh seorang ASN atau seorang PNS ya. Tidak seperti yang digambarkan ya. Memang ada yang dapat besar ya, bahkan sangat besar ya, tapi seperti saya pegawai negeri sipil di daerah ya, dengan golongan yang tidak tinggi ya, dapatnya ya tidak banyak ya, tapi ya alhamdulillah ya, diberi tunjangan seperti itu ya, alhamdulillah didapatkan, bersyukur, dan bisa bisa menjadikan itu suatu motivasi bagi saya untuk lebih semangat lagi bekerja ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.